Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Night in Paradise. Film ini berkisah tentang Taegu, seorang mafia yang andal yang disegani rekan-rekannya. Berkat keahliannya, ia mendapat kepercayaan dari geng kriminal untuk menuntaskan berbagai misi penting. Misi seperti apakah itu? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini, dia bernama Park Taegu, tangan kanan dari seorang bos gangster yang cukup disegani di Korea. Dia pergi menemui musuhnya untuk membebaskan beberapa anak buahnya yang disekap oleh mereka. Setelah menyelesaikan pekerjaannya itu, Taegu pergi ke sebuah rumah sakit untuk menjemput kakak dan keponakannya. Mereka diminta untuk pulang lebih dulu, sedangkan Taegu hendak menemui dokter dan mengambil obat untuk kakaknya ini. Terungkap hal yang menyedihkan bahwa kakaknya tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama akibat penyakit parah yang dideritanya. Hal inilah yang membuatnya bersedih. Dia kemudian menelepon kakaknya, namun tiba-tiba terputus. Ternyata kakak dan keponakannya tewas di dalam mobil Taegu akibat ledakan yang terjadi. Ketika disemayamkan, bos besar Taegu yang bernama Direktur Yang datang untuk memberi penghormatan kepada almarhum kakaknya. Dia menuduh pelaku peledakan ini adalah Direktur Po, si tua keladi yang sebelumnya mengemis untuk merekrut Taegu menjadi anak buahnya. Kekuatan mereka saat ini tidak sebanding dengan mereka dan Yang tidak bisa melakukan apa-apa. Taegu kemudian meminta lampu hijau darinya untuk menemui Direktur Po. Mereka bertemu di sebuah spa. Po beralasan tindakan itu tidak sengaja dan dia berjanji akan menangkap pelakunya. Taegu kemudian meminta izin untuk membilas tubuhnya dan saat itu juga dia mengambil sebuah pisau dan hingga inilah yang terjadi. Setelah aksinya itu, Taegu kemudian menyelinap kabur melalui jendela. Taegu kemudian menemui bos Yang di bandara. Dia menyuruh Taegu untuk bersembunyi di Pulau Jeju selama sepekan, kemudian pergi ke Vladivostok, Rusia. Satu kantong uang dan identitas baru telah dia persiapkan untuknya. Ternyata di pulau itu ada seseorang bernama Kuto yang akan membantu Taegu. Akibat penyerangan kepada Po, peperangan antar gangster besar ini pecah kembali. Sementara itu, Taegu sedang santuy di dalam pesawat. Turun dari pesawat, Taegu dijemput oleh seorang wanita bernama Kim Jae-yoon yang ditugaskan pamannya. Dan inilah sosok Kuto, paman dari Jae-yoon yang sedang berbisnis menjual senjata ilegal kepada gangster rekanan mereka. Jae-yoon tampak jutek kepada Taegu dan pamannya ini karena profesi yang mereka jalani. Dan di pulau ini, Taegu mencoba melupakan kesedihan atas kematian kakak dan keponakannya.
Dan di Korea, yang terkejut karena musuhnya Direktur Ma lolos dari penyerangan yang mereka lakukan. Dan situasi makin buruk karena ternyata Po masih hidup dan sedang menjalani operasi. Dan kali ini, Ma mengancam akan mengulitinya hidup-hidup karena telah berani menyerangnya. Bahkan anak buah yang tertangkap dipotong telinganya oleh si Ma. Dan ketika pagi harinya, Taegu terkejut ketika mendengar suara tembakan. Rupanya dia melihat Jae-yoon sedang berlatih menembak. Yang membuat dia terkejut saat dia menodongkan pistolnya ke kepalanya sendiri. Namun rupanya pelurunya telah habis. Kembali ke Direktur Yang, dia panik karena mendapat potongan-potongan telinga dari anak buahnya. Karena ketakutan, dia meminta bantuan kepala Park untuk memfasilitasi perdamaian dengan Direktur Ma. Taegu terkejut ketika melihat Jae-yoon pingsan dengan jarum suntik di tangannya. Kuto yang melihat keponakannya itu segera meminta dibawa menuju ke rumah sakit. Dia berencana membawa Jae-yoon ke Amerika untuk menjalani pengobatan di sana yang jauh lebih besar kemungkinannya dia bisa sembuh. Sementara itu, kepala Park dan Direktur Ma sangat menikmati mie ayam berbeda dengan yang masih diselimuti ketakutan. Kepala Park mencoba menyelesaikan masalah ini karena dia ternyata memiliki atasan yang pengaruhnya jauh lebih besar dari gangster ecek-ecek seperti mereka. Direktur Yang terus meminta maaf kepada Park berbeda dengan Ma yang sepertinya menantang kepala Park. Kembali ke Jae-yoon, dia terbangun dari pingsannya dan melihat Taegu sedang menunggunya. Tanpa basa-basi, dia langsung keluar dari rumah sakit. Saat dalam perjalanan pulang, terungkap Jae-yoon memiliki penyakit yang mematikan seperti yang diderita kakaknya. Karena lapar, Jae-yoon mengajak Taegu singgah di rumah makan langganannya. Dia pun dipaksa untuk meneguk minuman keras oleh Jae-yoon. Dan untungnya ketika razia digelar, Taegu lolos karena hanya minum sedikit. Tidak bagi Jae-yoon yang mabuk karena terlalu banyak minum ciu. Direktur Yang kembali menghubunginya. Karena situasi makin membahayakan, dia berniat pergi ke Rusia juga bersamanya. Lalu Park menanyakan rekannya yaitu Jin Sung yang tidak bisa dihubungi karena ternyata dia sudah kabur lebih dulu. Ternyata itu bagian rencana licik dari kesepakatan mereka untuk mengkambing hitamkan Park. Dia akan dihabisi karena dianggap satu-satunya pelaku dari penyerangan Direktur Po. Kuto kembali sedang melakukan penjualan senjata dengan pihak gangster Korea dan Rusia. Namun setelah uangnya diterima, tiba-tiba dia ditusuk. 내가 직접 뒤에 보면 되고. Seketika Kuto melawan dan menembaki mereka. Taegu dan Jae-yoon yang baru pulang, mereka mendengar suara tembakan. Gangster Rusia yang sedang berada di mobil langsung menyerang mereka juga. Namun naas, pamannya kembali tertembak hingga sekarat tidak berdaya. Jae-yoon seketika masuk dan melihat pamannya yang penuh darah. Sebelum tewas, dia meminta maaf kepada Jae-yoon. Karena Jae-yoon hendak dihabisi, Taegu pun masuk dan mengancam si kehet dengan pisau di lehernya. Hingga akhirnya mereka semua dihabisi oleh Jae-yoon. Untuk menghindari serangan lanjutan, Taegu membawa paksa Jae-yoon untuk pergi. 정신 차려, 얼른 가야 된다고! Karena penyakitnya kambuh, Taegu merelakan tangannya digigit oleh dia. Mereka mengunjungi salah satu rumah Kuto yang dijaga orang suruhannya. 얼른 들어가자. 연락 받고 내가 우리 집서 제일로 좋은 방으로 빼놨어.
Terungkap di sini, orang tua Jae-yoon tewas karena bisnis yang dijalani pamannya hingga dia melakukan aksi balas dendam membantai seluruh gangster Rusia yang membunuh orang tuanya. Karena itulah pamannya menjadi legenda. Ketika akan tidur, Jae-yoon mengajak Taegu untuk celepot dengannya. Namun Taegu menolaknya karena dia bukanlah tipenya. 나도 취향이라는 게 나도 있어가지고. Di pagi hari, Taegu kembali menghubungi bosnya tentang kejadian kemarin. Padahal faktanya, bosnya terlibat langsung dengan penyerangan itu. Sekarang mereka merasakan kesedihan yang sama karena kehilangan keluarga mereka oleh kelompok gangster. Taegu harus segera pergi karena bosnya menunggu dia di bandara. Namun Jae-yoon memintanya jangan pergi karena ini semua terlihat janggal. 다른 사람들 아무하고도 연락이 안 된다며. 그냥 가지 마. Dan dia tidak mau ditinggalkan seorang diri. Sesampainya di bandara, Jin-sung tiba-tiba menelepon Taegu. Dia bilang bos mereka telah berkhianat dan menjual mereka semua kepada Ma. Ketika Yang melihatnya, Taegu segera kabur melarikan diri. Dia langsung dikejar oleh kelompok gangster Ma. Aksi kejar-kejaran mobil pun terjadi. Hingga Taegu ditabrak dan dikepung oleh mereka. Dia sekuat tenaga melawan mereka semua. Dan untungnya dia berhasil lolos. Karena Taegu berhasil lolos, Yang mendapat bogem dari Direktur Ma. Taegu kembali ke rumah Jae-yoon untuk membawanya pergi. Namun ternyata dia kembali ke rumah pamannya. Yang dan Ma meneleponnya dan mereka rupanya sudah menyandera Jae-yoon. Taegu sudah pasrah akan hidupnya, namun dia takkan pergi meninggalkan Jae-yoon. 서둘러라. 1시간이다. Baru saja dia datang, dia langsung dihajar habis-habisan. Taegu meminta rekannya Jin-sung dan Jae-yoon dibebaskan. Dan Taegu terkejut setelah mengetahui Jin-sung telah tewas atas perintah Yang. Dia bahkan menendang dan memukuli Taegu. 그래, 그만해라. 그만해. Terungkap juga fakta sebenarnya bahwa orang yang meledakkan mobil Taegu hingga kakak dan keponakannya tewas adalah bosnya sendiri, yaitu Direktur Yang. Dia tega melakukan itu untuk mencegah Taegu keluar dari organisasinya dan bergabung dengan gangster Poh. Seketika Taegu pun marah dan menghajar Yang. Pertarungan mereka dijadikan lelucon oleh Sima dan memberikan pisau kepada Yang. Hingga akhirnya Taegu kembali ditusuk oleh Ma dan anak buahnya. Dan Jae-yoon tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa menangis menyaksikan ini. Mereka pun membakar gudang dan jasad Taegu di dalamnya. Disinilah letak kesalahan gangster ini, karena melepaskan Jae-yoon yang mereka anggap wanita biasa. Dia masuk ke restoran ketika kelompok gangster ini sedang berkumpul, dan inilah aksi pembalasan dendamnya. 족발 치워 새끼야.
Setelah seluruh anak buahnya dia habisi, sekarang giliran para gegedugnya. Hingga akhirnya Jae-yoon bisa bernafas lega. Polisi datang untuk menangkapnya, namun dia memilih mengakhiri hidupnya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Night in Paradise ini? FYI, film Night in Paradise ini menjadi satu-satunya film Korea yang diputar di kategori Out of Competition pada Festival Film Internasional Venice ke-77. Film ini berhasil mendapatkan pujian karena plotnya yang apik. Jadi kesimpulannya, Night in Paradise ini menghadirkan sebuah kisah sederhana dengan balutan adegan aksi yang mengagumkan. Alur yang mudah ditebak dibayar dengan plot twist di bagian endingnya yang sama sekali di luar dugaan saya. Bahkan saking mengejutkannya, sutradaranya pun sampai-sampai ikut terkejut dan hilang konsentrasi. Namun saya jamin kalian tidak akan sampai kehilangan konsentrasi, apalagi menontonnya sambil ditemani secangkir kopi. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.